Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, untuk mengisi kekosongan ya, saya menggantikan pemateri yang berhalangan hadir ya. Seharusnya saya hari Selasa ya, Selasa pekan pertama dan ketiga, namun ada amanah untuk mengisi kekosongan dari pemateri yang berhalangan. Taib, kita akan membahas ya kitab Riyadhus Shalihin. Sudah sampai pada bab 53 ya, 53. Ya, ini mengulang ataupun ada yang terlewat ya. Perasaan hari Selasa kemarin saya mengisi bab 54 ya, tapi 53 juga katanya sudah disampaikan ya, 2 hadis. Kita masuk pada hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ketiga, babul jam'i bainal khaufi war roja ya, bab tentang mengumpulkan antara ibadah hati yang bernama khauf dengan ibadah hati yang bernama roja ya. Jadi ibadah hati khauf dan roja ya, ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengajak kita untuk menyeimbangkan, mengumpulkan dua ibadah hati ini, al-khaufu war roja ya. Tentunya setelah penjelasan hadis-hadis tentang al-khaufu dan juga penjelasan hadis-hadis tentang ar-roja. Nah, para ulama ya berbeda pendapat tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim terhadap dua ibadah hati ini. Apakah ya, di antara mereka ada yang mengatakan apakah harus setiap harinya dalam kehidupan kita harus menonjolkan apa? Al-khauf ya, rasa takut kepada Allah. Setiap saat kita harus menonjolkan rasa takut ya, lebih ditonjolkan daripada apa? Daripada rasa roja ya, berharap. Ataukah sebaliknya ya, roja ini lebih didahulukan daripada al-khauf ya. Dan juga ada yang berpendapat ya, bahwasanya roja ini dengan al-khauf harus beriringan ya, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuat bab ini ya, membuat bab ini. Bahkan dalam kitab Al-Hilyah
fi Thalabil Ilmi, ya, yaitu karya Syekh Bakar Abu Zaid, ya, rahimahullahu taala, dan disyarah oleh Al-Imam Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya dua sifat ini, dua ibadah ini seharusnya beriringan, ya, harus seimbang. Sebagaimana seimbangnya apa? Dua sayap burung, ya. Dua sayap burung. Yakni al-khaufu war-raja kal janahain. Ya. Dua sifat ini, rasa takut dan rasa berharap kepada Allah, ini harus seimbang sebagaimana seimbangnya dua apa? Dua sayap burung. Coba burung kalau satu, ya, apa, patah, ya, ataupun terluka sebelah kanannya atau sebelah kirinya, terluka sebelah, maka pasti apa? Terbangnya juga tidak akan seimbang. Nah, beginilah para ulama, ya, menyebutkan betapa pentingnya bagi kita untuk apa? Untuk mengumpulkan dua amalan ibadah hati ini. Ya, dua amal atau ibadah hati ini, al-khaufu war-raja. Namun juga ada yang berpendapat, ya, bahwa tatkala kita sehat, ya, kita sehat nih, nggak ada kekurangan apapun misalkan, ya, kita hidupnya lagi tenang, ya, sehat, tidak ada rasa sakit, ya, tidak sedang di atas pembaringan, ya, sakit maksudnya, ya, maka lebih utama kita melakukan ini, ya, mengumpulkan dua amal ibadah ini, yaitu khauf dan roja, ya. Tapi, ya, kalau seseorang dalam kondisi sakit, ya, maka yang lebih utama, ya, dia menonjolkan, ya, sikap ataupun amal ibadah rojanya, ya, amal ibadah apa? Rojanya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi, ya, seyogianya bagi kita tahu kondisi. Makanya Al-Imam Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, yambaghi lil insani aw wajib lil insan ayyakuna tabiba nafsihi, ya. Maka wajib bagi seseorang, ya, bagi kita sebagai seorang muslim, kita menjadi apa? Menjadi solusi untuk jiwa kita, ya, untuk kita mengetahui kapan kita tonjolkan khauf, kapan kita tonjolkan apa? Roja, ya. Kalau lagi sakit, kita tumbuhkan roja itu, ya. Tapi kalau, ya, seseorang, ya, dia apa, berbuat maksiat, ya, misalkan dia sedang apa, sedang melakukan perbuatan maksiat walaupun kecil, maka ingatlah akan, ya, siksa Allah Subhanahu wa taala, maka tumbuhkan apa? Khaufnya, ya, tumbuhkan apa? Khaufnya, rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada hadis, ya, hadis yang ketiga. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi wan naru mislu zalik, rawahul Bukhari, ya. Hadisnya pendek, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau meriwayatkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi, ya. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali, ya, syirok itu tali, ya, tali sendalnya, ya. Jadi surga itu lebih dekat kepada kalian daripada apa? Tali sendalnya, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyebutkan bahwasanya betapa surga itu, ya, terlalu dekat, ya, kepada kita. Maksudnya ada
ada harapan yang sangat besar. Ya, seseorang itu dalam kehidupannya bisa apa? Meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Ya, surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendalnya. Saking dekatnya, maka Rasulullah membandingkan dengan dekatnya seseorang dengan tali sendalnya. Ya. Jadi seorang itu setiap saat pakai sendal, ya enggak? Apa fungsi sendal? Ya, untuk melindungi kakinya dari untuk melindungi kakinya dari batu yang tajam, ya. Untuk melindunginya dari panas, ya, dari dingin, ya enggak? Itu fungsi sendal. Ya, tapi Rasulullah mengatakan tali sendal, ya. Apa di sini yang bisa kita ambil dalam konteks ya hadis ini, ya. Jadi sendal itu tidak akan berfungsi kalau ada apanya? Ada talinya. Makanya yang disebut talinya. Ini gaya bahasa ini. Ya. Jadi menyebutkan bagian dari sesuatu padahal apa? Padahal yang dimaksud seluruhnya. Ya, bukan talinya aja tapi sendalnya. Ini gaya bahasa. Masya Allah ya, indah sekali ya bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gaya bahasa, majaz. Ya. Kalau di Indonesia bilangnya majaz, gaya bahasa. Karena ada dalam pelajaran bahasa Indonesia itu. Ya, Ustaz Ujang Ridwan mana? Ada guru bahasa Indonesia kan? Itu kalau nggak salah namanya pars pro toto ya. Menyebutkan sebagian padahal apa? Yang dimaksud apa? Seluruhnya. Ya, contohnya kalau dalam bahasa Indonesia ya, misalkan hari ini aku tidak melihat batang hidungmu, ya enggak? Ini gaya bahasa ini, gaya bahasa Indonesia. Hari ini saya tidak melihat batang hidungmu. Maksudnya bukan tidak melihat batang hidungnya saja, tapi tidak melihat kamu seluruhan, betul enggak? Ya. Nah, ini dalam gaya bahasa Indonesia ya. Dan ini terdapat dalam konteks hadis ini. Maksudnya apa? Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu zalik. Ya, jadi surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendalnya, wan naru mislu zalik. Begitu pula apa? Begitu pula neraka juga teramat dekat kepada kalian daripada tali sendalnya, ya. Jadi, ya, seseorang itu punya potensi ya untuk mendapatkan surga Allah ya dengan memanfaatkan semua waktu hidupnya itu ya yang menjadi sebab-sebab menghantarkan dirinya menuju surga, punya potensi besar. Begitu pula sebaliknya, seseorang itu juga berpotensi masuk neraka. Ya, ini yang ditakutkan. Ya. Jadi seorang itu dalam hidupnya bisa jadi dia berpotensi masuk neraka ya. Penyebabnya banyak, ya. Bisa disebabkan dengan lisannya berbuat dosa lisan, ya. Atau dia berbuat dosa apa? Dengan perbuatannya, ya, melaksanakan larangan-larangan Allah, ya. Atau juga bahkan dengan hatinya, ya. Saking apanya? Saking berpotensinya seseorang itu bisa masuk neraka, ya. Maka Rasulullah menyebutkan wan naru mislu zalik, ya. Begitu pula neraka ya lebih dekat kepada kalian daripada tali sendalnya, ya. Berarti kita punya potensi dua hal. Ya, berpotensi untuk bisa masuk surga dan juga bisa berpotensi masuk neraka. Ini hadis ini menggabungkan kita, ya, menggabungkan dua ibadah hati sekaligus. Ya. Yang kita harus harus ya selalu kita lakukan, ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, ya, yaitu bahwa seseorang itu harus waspada ya terhadap dirinya mempunyai kesempatan untuk menuju surga. Jangan diam, ya, maksudnya kita akan bisa masuk surga dengan apa? Dengan wasilah-wasilahnya, dengan perantara-perantara masuk surga, dengan sebab-sebab ya yang bisa dilakukan oleh semua manusia, ya, menghantarkan dirinya menuju surga. Jadi jangan diam,
banyak amal ibadah ya. Dengan apa? Mulai dari yang kecil-kecil ya, seperti apa? Zikir ya. Ini bisa menghantarkan surga enggak? Bisa ya. Menuntut ilmu ya, mendengarkan kajian bisa menghantarkan surga enggak? Bisa menghantarkan surga ya. Ketika datang waktu sholat ya, dia berusaha untuk berada di shaf terdepan ya, dapat pahala. Kemudian di sela-sela waktu ya, menanti datangnya iqamah ya, dia ngapain? Berdoa ya, berdoa kepada Allah, karena di waktu itu adalah waktu yang mustajab ya, di waktu yang mustajab ya. Maka ya, seseorang janganlah pernah untuk ya berpangku tangan untuk melaksanakan hal-hal yang dapat menghantarkannya ke dalam surga ya. Kita sangat berpotensi masuk surga. Kemudian sebaliknya, hati-hati juga ya, kita juga harus apa? Harus memasang amalan hati, yaitu berupa apa? Khauf, takut ya. Jangan sampai dalam kehidupan kita melakukan perbuatan yang menghantarkan diri kita menuju neraka ya, karena kita punya potensi yang sangat besar ya. Ya, kita ya jangan pernah apa? Merasa pede, oh saya hidup di pesantren yang kita nggak bakal pernah berzina deh. Ya enggak? Kita hidup di pesantren nggak akan mencuri ya. Kita hidup di pesantren yang setiap hari kajian ba'da zuhur, nggak bakalan kita ya menipu ya bagian bendahara, nggak bakalan ya. Bisa jadi ya nggak? Kita sangat berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa ya. Maka pasang apanya? Khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sangat berpotensi. Ada sebuah teladan ya. Ada berapa teladan dari para ulama ya, para salaf ya, yang mereka itu menggabungkan amalan khauf dan amalan apa? Amalan roja ya. Pernah suatu ketika ya, seorang tabi'in ya, bernama siapa? Muhammad bin Wasi' ya. Seorang ulama kalangan tabi'in bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala ya. Beliau seorang ulama yang sangat rajin ibadah ya. Pokoknya terkenal ibadahnya. Ya, terkenal ibadah ya, saat para sahabatnya menyaksikannya di medan perang. Ya. Ketika komandan perangnya mencari-cari beliau ya, mencari-cari beliau di medan perang, mana nih orang nih yang bernama Muhammad bin Wasi' ya. Ketika dicari ya, beliau sedang apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam peperangan yang begitu menggelora, beliau ya berusaha untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau siap untuk ya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata komandannya? Kata komandan perangnya, ini orang tidak ada bandingannya ya, nilai ibadahnya. Kemudian ya, setelah beberapa ya waktu, maka beliau akhirnya mendapati apa? Mendapati sakaratul maut ya, mendapati ditakdirkan oleh Allah sakit keras ya. Kemudian sampai beliau sakaratul maut. Kemudian ketika Allah ingin mentakdirkannya untuk dicabut nyawanya, maka beliau berucap, berteriak ya, ya ukhtah ya, wahai saudara-saudaraku ya, maza tadruna minni, maza tadruna rabbi ayyuzhiba anni ya. Kata beliau, apa yang kalian kira ya, yang akan menimpaku, bahwasanya apa yang akan Allah lakukan kepadaku dalam penghujung hidupku ini ya. Ya, maka para sahabatnya pasti akan mengatakan, oh kamu pasti akan berada di jannah. Kamu akan berada di mana?
di jannah karena kamu ahli ibadah. Tapi beliau bagaimana? Ya, la inni ka'anni sa'adkhulun nar illa ayyafu Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau menggabungkan antara surga dengan neraka, ya. Menggabungkan antara khauf dengan roja, subhanallah, ya. Ini beliau bernama siapa tadi? Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala. Kemudian ada juga, ya, seorang sahabat bernama Al-Harran ibni Hayyan, ya, rahimahullahu taala. Beliau pernah suatu ketika keluar dari rumahnya di malam hari. Kemudian beliau berteriak. Ya, beliau sedang merenungi surga dengan neraka. Kemudian beliau berteriak di hadapan, ya, orang-orang, ya, di malam hari. Ya, kemudian beliau mengatakan apa? Ya. Ajibtu minal jannah. Ajibtu minal jannah. Ya. Iyanamu talibuha kaifa yanamu talibuha. Wa ajibtu minan nar kaifa yanamu haribuha. Ya, apa kata? Ya. Aku aneh. Ya. Sungguh aneh bagi saya orang yang, ya, ingin masuk ke dalam surga, kenapa mereka tertidur? Dan aku merasa aneh, kenapa orang yang ingin lari daripada neraka tapi mereka dalam keadaan tertidur? Bagaimana mungkin orang yang ingin masuk surga dia tertidur, dan bagaimana mungkin orang yang ingin lari dari neraka dia pun juga tidur? Maksudnya bagaimana? Ya. Setiap saat kita bisa melaksanakan hal-hal yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga. Jangan diam. Apalagi orang merasa tenang, ya. Merasa tenang dengan amalannya. Ah, udah saya ahli surga lah, ya. Jangan merasa tenang. Banyak lakukan amal ibadah baik yang kecil maupun yang besar, ya. Kemudian jangan merasa tenang, apalagi jangan merasa tenang seseorang itu bahwasanya dia bebas dari apa? Bebas dari neraka. Ya. Padahal dirinya bisa memungkinkan masuk ke dalam neraka, dia merasa tenang melakukan perbuatan maksiat. Dia senang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia dengan mudahnya dia tenang, ya, tenang aja karena saya orang muslim, saya hidup di lingkungan Islam, saya hidup di lingkungan sunnah, saya tidak akan mungkin terjatuh. Tenang saja, tidak bisa. Ya. Ini sungguh aneh bagi, ya, seorang ulama bernama Al-Harran ibni Hayyan, ya, rahimahullahu taala. Maka dari itu ikhwas sekalian dirahmati Allah, ya, dari hadis ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah seharusnya menjadi pelajaran bagi kita, ya, betapa kita harus, ya, menunjukkan betapa kita dekat dengan apa? Surga Allah dengan banyak melakukan apa? Amal soleh yang kecil maupun yang besar. Kita bisa istighfar, bisa banyak melakukan hal yang menghantarkan kita menuju surga Allah. Kemudian, ya, kita juga jangan pernah lepas betapa kita mudah untuk terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang menghantarkan kita ke dalam neraka. Maka hendaklah kita untuk menjauhi, ya, segala hal-hal yang menghantarkan kita ke dalam neraka. Ya, ini saja, ya, apa yang saya sampaikan dalam hadis yang ketiga, hadis yang terakhir dalam bab, ya, menggabungkan amalan roja dengan amalan khauf, ya. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat, ya, selalu senantiasa kita pasang amalan ini, ya, ya, agar kita lebih termotivasi untuk melakukan amal ibadah dan juga kita termotivasi untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan, ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.